let's say kortisolnya naik gitu, hormon stresnya naik, testosteronnya turun. Kita pengen badan bagus gitu, itu kan jadi kayak lingkaran setan loh istilahnya. Ya itu sih salah satu contohnya. Jadi menurut gue orang yang pikirannya sehat pasti lebih gampang badannya jadi. Gue kan kalau misalkan nge-gym kan gue tulis semuanya ya. Terus kalau misalkan di tengah-tengah gue, aduh gue udah nggak bisa nih, nggak sanggup, ya udah, gak usah kayak obses banget. Ini lebih baik tuh kita mikirin ke jangka panjangnya, konsisten, gak cuman kayak lu harus paksain terus, harus ikutin terus. Cuy, gue kasih tahu foto-foto gue di Instagram mana mungkin gue kelihatan kayak gitu terus. Pasti kan pump, lighting, dan sebagainya macamnya. Dan jujur aja gue biasa habis post Instagram gue matiin notifikasi gue gak mau lihat siapa yang like, berapa like, dan sebagainya macam. Gue tinggal, karena gue tahu mau gue sekuat apa, mau gue tahu teori semua di balik Instagram dan bagaimana kita nggak boleh bandingin diri sama orang dan sebagainya. Tapi kalau lu terpapar itu terus, otak lu tuh nggak bisa handle itu semua. Sampai delete gue. Sampai delete aplikasi. Wah gila, itu nggak sehat banget menurut gue. Mental health lu, kayak gitu-gitu. Halo, nama gue Erik, gue umur 23 tahun dan gue adalah brand ambassador Evolin. Kegiatan sehari-hari gue adalah bermain musik, membaca buku, membuat konten, dan juga sedang ingin merintis bisnis saya. Ya, selain itu hobi gue ya paling gue suka baca buku dan main musik juga sih. Sebenarnya gue suka self-help book, mungkin tentang ilmu sosial, tentang interaksi sosial tuh kayak gimana sih dan sebagainya macamnya, bagaimana cara membentuk habit yang kuat dan sebagainya macamnya. Kira-kira yang kayak gitu sih gue suka. Ada salah satu buku judulnya 48 Laws of Power, ditulis oleh Robert Greene. Menurut gue itu sangat menarik karena banyak sejarah di situ. Itu sebenarnya buku kayak politik sih, bisa dibilang bagaimana orang tuh memimpin orang lain, menginfluence orang lain tuh seperti apa sih kira-kira. Nah itu menurut gue menarik banget di situ. Ada yang bagaimana kita nggak boleh melebihi atasan kita, ada yang bagaimana kita nggak boleh offend the wrong person, bagaimana kita harus hati-hati dengan teman sendiri, karena kadang-kadang musuh itu bisa kita ajak temenan untuk gain influence yang lebih baik gitu. Dan ya kayak gitu sih kira-kira. Gue emang dari dulu sangat tertarik dengan kepribadian sih awalnya. Kepribadian dari gue kuliah dan sebagainya macamnya. Gue juga pernah ambil kelas psikologi, terus kelas self-awareness dan filosofi dan sebagainya macamnya. Terus gue kayak lama-lama tertarik dengan karakter-karakter orang. Jadi mulai dari situ sih gue suka self-help book. Dan menurut gue dari buku-buku seperti tentang introvert lah, tentang habit dan sebagainya macamnya, itu bener-bener ngubah hidup gue. Dan gue bisa pakai apa yang gue pelajarin di buku gue di kehidupan gue yang sekarang gitu. Habis gue baca buku, sisi pandangan gue tuh terhadap gym tuh agak beda. Karena menurut gue kehidupan ini tuh gak sekedar lu kelihatan bagus badannya dan kelihatan keren gitu. Di dalam kegiatan lu nge-gym, dalam lu melakukan kegiatan seperti olahraga dan sebagainya macamnya tuh lu harus mikirin juga sisi mental health lu kayak gimana. Gak sekedar lu tampil wah gitu, hasilnya langsung hasilnya. Apa sih masalah yang bisa timbul dari sangat terobses pengen badannya bagus gitu. Terus gak gue sangka-sangka itu tuh sempat ada di gue gitu. Kayak masa lalu kayak body image, kayak lu gak pernah ngerasa puas, lu selalu membandingkan diri lu sama orang di Instagram, terus eating disorder dan sebagainya macamnya. Terus gue pikir, wah ternyata hal-hal ini nih bisa banget terjadi. Gue aja yang bisa dibilang kena sedikit dampaknya aja nggak nyadar gitu. Tapi intinya kalau lu udah dikit-dikit ngaca, setiap berapa lama ngaca, terus setiap berapa lama lu ngelihat orang di Instagram terus lu bandingin sama diri lu, itu lu harus nanyain diri lu sendiri kenapa bisa kayak gitu. Apalagi gue sekarang bisa bilang influencer ya, gue pengen jadi contoh gitu kan. Pasti gue pengen selalu angle, selalu filter, dan di Instagram juga harus bener-bener wah gitu kan. Nah, gue harus nanyain diri gue sendiri, lu dari sisi mana gitu. Motivasi lu tuh dari sisi mana, pengen membuktikan, pengen membandingkan, pengen tampil your best aja gitu. Itu harus gue refleksikan terus-menerus. Kalau enggak, takutnya kita nggak nyadar melakukan sesuatu yang destruktif terhadap diri kita sendiri. Self love sama just be yourself tuh menjebak banget. Kalau gue just be myself, gue nggak akan jadi gue yang sekarang. Pasti ada apa yang gue stretch gitu, apa yang gue coba, apa yang gue nekat-nekatin dikit, social interaction gitu.
itu kan nggak jadi diri gue sendiri. Padahal gue introvert. Dulu gue just be yourself banget gue. Just be yourself, gue introvert, gue di rumah aja ngapa-ngapain. Mana mungkin gue bisa kayak gini gitu loh. Itu sih, jadi itu menjebak. Jadi intinya self love, just be yourself itu harus dilihat dari sisi yang baik. Bagaimana lu mencintai diri lu sendiri, yes. Sekaligus lu coba mengimprove diri lu sendiri. Menurut gue, being yourself itu, coba kalau interview kerja misalnya. Tell me about yourself. Berapa orang yang bisa akurat menjawab pertanyaan itu? Nggak banyak. Ya, yang bilang I'm being myself, oke. 2 tahun lagi lo akan jadi diri lo yang sekarang nggak? Pasti beda, pasti ada perubahan. Personality lo pasti berubah, pikiran lo pasti berubah. Mental health ya. Pertama ya jangan buka sosial media terus. Yang kedua, sosial media dietnya tuh juga dicek. Kalau misalkan lo ada temen yang lo ngerasa sangat provokatif, sangat dramatis, semua isu yang menurut lu nggak gitu penting dan mengganggu lu itu banyak gitu, ya lu hide kek, atau enggak lu jangan follow account-account yang pokoknya jangan mengganggu pikiran lu lah. Hilangin itu semua, ganti konten yang edukatif gitu. Kalaupun udah konten yang edukatif, kita tuh bisa kena information overload. Walaupun kita udah diet sosial medianya sehat, kalau kita terpapar informasi yang begitu banyak, kita tuh juga bisa overwhelm gitu. Jadi balik lagi, jangan buka lagi sosial media terus-menerus gitu sih. Gue nggak percaya perfeksionis itu hal yang selalu baik gitu, enggak sih. Apalagi kayak tadi kita ngomongin mental health ya, itu kan orang paling sering kejebak tuh pengen perfect, apa ya, kan nggak mungkin perfect ya. Good enough ya, kadang-kadang itu jawabannya. Dan cara lu mengetahui itu ya lu harus sering merefleksi gitu loh. Menurut gue underrated banget zaman sekarang, orang diem aja, nggak ngapa-ngapain, diem gitu. Kayak bicara sama diri lu sendiri gitu, kayak tanyain tujuan lu apa sih, kayak tulisin apa aja keresahan lu, kayak merefleksi gitu loh, tanyain diri lu sendiri. Kayak mulai mungkin research tentang mental health itu seperti apa dan sebagainya macamnya, dan coba untuk develop kepekaan itu aja sih terhadap diri sendiri. Kayak gitu, awal-awal gue juga kayak gitu. Apa yang lu post di sosial media itu adalah kehidupan lu, bukan lu nggak punya kehidupan itu lu buat kayak lu buat persona atau lu setengah mati create untuk Instagram doang. Tapi kalau udah ngerasa lu ngelakuin ini cuma untuk Instagram doang, ya tanyain lagi diri lu sendiri. Evolent, that's my evolution.